pernah gitu misal baca buku males, pengarangnya siapa gitu. Datang. Ya Allah, Masuk, serius? iya. Dan Saya itu mau dong. dan pernah waktu kuliah S1 ya, waktu itu kan tinggal 10 menit karena saya sambil kerja dan sampai sore. Ujiannya susah waktu itu, pondasi dalam saya masih ingat. Kurang 5 menit itu dosennya masuk. Saya ngelihat gini, dah transfer aja, straight. Saya ngecek. Iya. Semua orang itu basically dia punya sixth sense. Iya. Mbak kali saja kalau seperti ini, saya tethering, nyaut. Kasarannya gitu. Oke. Gitu. Nanti ada penjelasannya untuk itu kenapa bisa demikian. Indigo itu yang salah kaprah. Indonesia adalah rumah bagi setiap kelompok dari beragam identitas, agama, suku, ras, etnis, gender, dan latar belakang sosial lainnya. Kemajemukan ini harus kita rawat dan kita upayakan terus-menerus. Salah satunya dengan memberi ruang bagi kisah, karya, dan gagasan inspiratif dari banyak tokoh dalam menjaga keindonesiaan. Sebagian besar masyarakat mengenal cerita mitos sebagai sesuatu yang membentuk perilaku masyarakat dalam melakukan banyak hal. Walaupun secara ilmiah dapat diperdebatkan, tak dapat disangkal cerita-cerita mitos itu seringkali dapat memandu masyarakat untuk melakukan berbagai hal positif bagi dirinya maupun bagi lingkungan sekitar. Pada akhirnya, kisah-kisah sejarah seperti cerita mitos menjadi sebuah kearifan lokal yang mampu membentuk wajah Indonesia hingga saat ini. Bersama saya, Kalis Mardiasih, inilah Polgov Talks. Halo Sobat Polgov, selamat datang di Polgov Talks. Pada episode kali ini, saya kedatangan seorang pegiat sejarah, seorang narator mitos dan juga kisah mistis, dan juga seorang kreator yang tentu saja kawan-kawan semua Sobat Javanika nantikan untuk hadir di Polgov Talks, channel Kisah Tanah Jawa. Selamat siang, Om Hao. Ya, selamat siang. Salam rahayu bagi kita semuanya. Salam rahayu, Om. Ya, Mbak Kalis. Nah, mungkin bercerita seperti tamu-tamu kita yang lain, dari kecil lahirnya di mana, kemudian menempuh pendidikan di mana gitu ya, dan hingga sampai di posisi yang sekarang ya, jadi kreator YouTube Kisah Tanah Jawa gitu. Iya, jadi saya dulu lahirnya di Jombang, Jawa Timur. Kemudian usia 3 tahun itu saya pindah ke Jogja karena bapak saya orang Jogja, ibu saya orang Jombang. Kemudian saya sebenarnya penggiat itu suka dalam bangunan tua itu dari tahun 2013. Bahkan dari kecil ya, usia 1 tahun tuh ya Mbak ya. Dan ini sobat-sobat semua, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Itu sukanya kalau anak-anak kecil tuh kan biasanya diajak ke pasar malam, ke Bonbin gitu ya. Saya biasanya mintanya tuh diajaknya ke situs-situs bersejarah, dan rumah almarhum Simbah saya yang ada di Jombang itu lokasinya tidak jauh dari situs Majapahit. Oke. Begitu. Terus memang agak aneh gitu dari anak-anak yang lain gitu. Kalau misal biasanya main sepak bola kalau maghrib, main layangan gitu, biasanya saya nyari pohon besar, terus bekas runtuhan-runtuhan rumah gitu, dan juga kadang ke pinggir bantaran sungai. Ya kayak kepanggil aja waktu ke sana gitu. Dan hal aneh ini baru terpakai ya tanda kutip gitu tuh tahun 2012-2013 ketika saya bergabung di komunitas yang mengurusi tentang pelestarian bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Di situlah. Dari situ kemudian kok melihat kayak gambaran gitu ketika masuk ke lokasinya itu, ngelihat kayak gambaran. Saya iseng-iseng coba cari di literatur. Kok yang dilalanya itu sama, nggak jauh beda. Oke. Terus kemudian misal ada satu bangunan stasiun tua di Jogja, itu namanya Stasiun Mago Lama, yang bangunannya itu konstruksinya masih dari kayu. Itu waktu itu kita mau bersihin, kita mau maintenance dan konservasi karena sudah nggak kepake gitu dan sudah terbengkalai. Pas malamnya itu saya tidur di situ ceritanya. Jadi ada kayak intuisi, udah tidur sini dulu. Pas malamnya memang ada sosok-sosok pakai baju putih itu menyerupai menir Belanda.
Oke. minta tolong ini Iya. begini Saya karena udah waktu muncul satu pertanyaan satu lagi. oke siap. Nah, kayak sidang ya. Iya. waktu itu terus minta misal menirnya ini minta ini tegelnya nggak boleh diganti warna catnya seperti ini nanti ngurusnya seperti ini gitu. Tapi waktu itu saya masih samar-samar karena pakai bahasa Belanda. Kemudian saya memutuskan untuk ngambil les bahasa Belanda selama 2 tahun. Terus ya ngalir aja. Saya ngambil S1 teknik sipil. Dan ini karena berkaitan dengan sejarah literatur dan macam-macam, saya mengambil master di sebelah di FIP. Gitu. Jadi kita Kenapa tetanggaan. pada saat itu S1 masih teknik sipil? Karena saya kan ngambil di salah satu universitas swasta di Jogja. Dan waktu itu sebenarnya hanya 4 yang bisa masuk. Teknik Oke. sipil, arsitektur, sejarah, dan arkeologi. Tentunya kalau 3 ini agak susah ketika harus disambi kerja gitu. Karena waktu itu saya belum di Kisah Tanah Jawa, saya masih kerja di salah satu corporate yang bergerak di bidang ekspor impor, furniture waktu itu. Akhirnya saya ngambil teknik sipil aja karena suka hitung-hitungan, matematika dan fisika gitu. Tapi Anda tidak tersiksa di teknik sipil. Tidak Mbak. Oke. Iya, karena kalau lagi bosen atau apa ya, saya biasanya ngerjain soal-soal matematika atau fisika. Begitu. Wow. Maksudnya ini lumayan unik ya, jiwa hitung-hitungan bertemu dengan jiwa Iya. mitosnya. iya, Oke. terus saya juga punya kebiasaan suka membaca juga. Jadi kemarin sebenarnya sih pingin lanjut S2 ambil teknik sipil juga, tapi ngikuti kata hati. Jadi passion gitu. Akhirnya Betul. saya putuskan untuk ambil ilmu sejarah. Ya. Ya disupport dengan saya pernah les bahasa Belanda dan juga tahu literatur, jadi nanti lebih mengkoke kalau orang Jawa bilang tuh biar ilmunya lebih menep. Saya putuskan untuk itu, ya alhamdulillah semua diberi kelancaran sampai hari ini. Siap. Terima kasih. Pertanyaan kedua adalah terkait channel Kisah Tanah Jawa sendiri gitu. Sebetulnya di YouTube itu kan sudah banyak sekali ya channel-channel yang sifatnya mistis dan mitos gitu. Tapi buat saya yang orang awam ini, yang justru menarik dari Kisah Tanah Jawa adalah cara Om Hao dalam menarasikan cerita. Bagi saya Om Hao adalah storyteller yang baik dan juga kadang-kadang saya melihatnya ingatannya tuh fotografik gitu. Jadi periodisasi gitu kan. Jadi kita mendengarkan ceritanya itu enak dan mudah dipahami gitu. Nah, awal mula Kisah Tanah Jawa sendiri tuh gimana gitu ya? Jadi kreator kenapa gitu muncul gitu, dan kenapa hanya Tanah Jawa? Iya, jadi sebenarnya antara tadi 2014-2016 itu kan saya les bahasa Belanda waktu itu. Tapi saya belum pernah ke negeri Belanda. Bagaimana caranya biar fluent ngomong Belanda gitu. Akhirnya ada teman di les-lesan itu nyaranin untuk udah kamu jadi pemandu wisata. Nah dari situ kemudian saya belajar untuk bagaimana public speaking dan memilih kata-kata yang enak untuk dinarasikan, untuk diceritakan. Karena tentunya di sini kalau di bidang ilmu sejarah itu historiografi kan nulis ya. Saya memang agak lemah untuk menulis, tapi lebih enakan tuh bercerita. Ngalir lah nanti style gitu, cek jalan gitu. Dari itu kemudian karena saya suka di dunia pariwisata dan kepemanduan wisata juga, ada teman-teman yang menjadi cikal bakal Kisah Tanah Jawa itu ngajak untuk bikin wisata malam waktu itu. Tapi wisata malamnya kalau ibarat kata saya cuman diajak, nonton di sini ada Black Giant, ada Candy Ghost atau White Lady gitu, kan bosen. Ya. Ya udah kita sisipi muatan-muatan berkaitan dengan sejarah dan budaya. Nah, dari itu ada teman-teman di Bandung waktu itu, kreator di Bandung itu suka dengan ini, kemudian cari investor. Tapi saya nggak tahu YouTube itu apa waktu itu. Jadi saya penting ngalir gitu. Akhirnya saya sama teman-teman yang tergabung waktu itu bikin wisata malam, coba iseng-iseng bikin satu cerita konten kreator tentang sejarah dan budaya, tapi ada mitos dan mistis. Karena tentunya kita di Nusantara ya, di Indonesia itu tidak akan bisa terlepas dengan semuanya itu. Akhirnya kita kasih nama Kisah Tanah Jawa. Kenapa harus milih Jawa? Karena kita semuanya lahir, besar, dan tinggal di Jawa. Gitu. Jadi nanti ketika kita keluar Jawa nih ya, kita sudah akan mungkin mengekspans Nusantara, kita sudah paham dulu di mana kita berasal dan di mana kita tinggal.
Dan tentunya di Tanah Jawa ini pun banyak yang perlu dikunjungi, perlu juga diceritakan, baik dari semua periodisasi dan juga dari macam-macamnya seperti apa. Karena ketika kita tahu, kita yakin kita akan keluar nanti. Sehingga waktu itu kita putuskan Kisah Tanah Jawa dan semuanya dimulai dari Jogja. Karena posisinya pas ada di tengah. Ya. Begitu. Tapi untuk mitos dan mistis itu sendiri ya Om Iya. ya. Jadi itu pengetahuan itu hadirnya sebetulnya dari mana ya? Maksudnya produksi pengetahuan itu. Berarti murni dari diri Om Ho sendiri. Tidak. Jadi tetap saya berdasarkan literatur dulu. Sebenarnya di sini kan kalau kita bilang tentang sumber informasi sejarah itu kan dibagi menjadi 3 ya. Primer, sekunder, dan tersier. Retrokognisi itu sebenarnya masuk ke tersiernya. Karena saya sempat waktu itu konsultasi dengan dosen saya, ada seperti itu. Tapi ada, iya. kalau secara primer itu memang berasal dari arsip yang terpercaya ataupun narasumber. Tapi ini bisa terpakai. Tapi saya bagaimana mengakalinya ini biar nanti tidak tersesat. Sebagai contohnya ya, saya harus kuatin literatur. Jadi saya harus benar-benar memahami tentang angka-angka di situ. Jadi ada dinamika tentang statistika dan probabilitas juga. Tentang barisan dan deret secara ilmu matematika itu kepakai di situ. Sehingga misal saya datang ke suatu tempat, kemudian saya ingin bercerita ataupun menggali satu informasi, saya harus tahu periodisasi. Dan saya juga harus bisa menganalisis kostum apa yang mereka pakai. Karena pernah misal saya minta tahun 1890 kok yang datang 1930, bohong saya nggak bisa ambil. Begitu. Jadi ini cerita saya bisa ambil, kemudian saya harus gabungkan dan harus ada logikanya di situ seperti apa. Jadi berdasarkan logika matematika itu harus saya pakai di situ. Sehingga ketika saya berani bercerita itu saya sudah tahu seperti apa ini nanti pertanggungjawabannya juga seperti apa. Karena kalau asal cerita ya kalau itu menciptakan sosok ya. Tapi kalau menciptakan dengan peristiwa kejadian ataupun tempat itu silakan nanti kalau salah gitu. Jadi harus rajin. Jadi saya harus belajar setiap hari, harus membaca buku dari bermacam-macam bahasa juga, terus harus mengetahui pastinya ini seperti apa kronologinya, baru ngalir nanti ketika menjadi situ. Memang seperti Mbak Kali sampaikan, ada yang bentuk gambar lewat, ada yang saya merasakan seperti di situ sehingga kadang cosplay bajunya gitu. Ada juga yang bahkan dari suara, bau itu saya merasakan, gitu. Jadi bau itu ya macam-macam kalau ditanya, dari yang paling harum sampai bau darah. Itu retrokognisi yang udah sampai kayaknya kan semua inderanya sekarang udah saya mau nyebut maksimal gitu ya. Mata atau telinga dari suara, hidung, bau juga, kulit dan sebagainya. Itu berproses nggak sih atau dari kecil sebetulnya udah ada dan harus diasah gitu, atau sebetulnya bakat atau pengetahuan itu hadir ketika kita sudah siap gitu? Sebenarnya saya merasakan dari kecil. Cuman ketika kecil kan kadang orang menganggap saya itu aneh ya, kadang juga autis gitu, karena sempat mendapatkan seperti itu ketika saya kerja, ketika saya sekolah dulu juga kadang seperti itu, tapi saya diem orangnya, lebih cenderung introvert waktu itu. Ketika saya pertama kali ke Jogja ya, usia 3 tahun, itu saya melihat ada sosok waktu itu di atas lemari. Karena takut ya 3 hari, nangis, mulai guys, nangis tapi nggak keluar. Ini aja tadi udah kok. Makanya ya sebentar gitu. Hawanya udah beda dinginnya. Terus nangis tapi nggak keluar air mata. Terus sama ibu saya dibawa ke orang pintar, ditutup. Tapi ketika saya lulus SD, saya sunat waktu itu, kenceng ininya masuknya, tapi saya menghiraukan, maksudnya mengabaikan, saya ignore gitu. Terus baru di 2013 itu saya cerita ke orang tua, berani membuka diri, kemudian dibawa ke orang pintar lagi, ya udah saya disalami. Ini semoga bermanfaat gitu. Nah, ketika itu bukan terus saya suka, wah ini enggak. Orang pinternya ngomong apa ya Mas? Redaksinya secara tepat tuh berarti
beliau mengungkapkan apa? Jadi waktu itu pas ke sana saya untuk lihat pusaka gini tuh kok diverifikasi oke gitu. Terus saya disalami gitu. Terus ke kiai juga pernah gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan saya waktu itu, ini kan titipan. Saya menganggap ini bukan kelebihan tapi titipan. Betul. Kalau secara teori itu berarti kenapa ya ada orang yang terpilih gitu ya, dan ada orang yang saya tidak bisa memaksimalkan indera saya ini karena apa ya, Mas? Iya, sebenarnya itu tergantung nanti kita menjalaninya kalau saya. Karena waktu itu coba saya tolak ya, bagaimana itu tetap semakin erat, semakin jelas. Iya. Gambaran itu semakin jelas dan saya semakin kepake terus tanda kutip gitu. Iya. Nah, sebetulnya sebagai orang Islam, saya nyebutnya Islam Jawa gitu ya, nggak berani bawa misal lembaga NU gitu. Nah, mitos dan mistis semacam ini tuh sebetulnya bukan hal yang jauh dari saya ya. Karena kan orang NU misalnya percaya juga sebelum 7 hari misalnya arwah kerabat kita itu belum meninggalkan rumah, masih ada di depan pintu gitu. Terus misalnya saya juga pernah mendengar cerita dari ibu nyai pesantren saya itu yang dia dapat mimpi gitu kan, dapat mimpi bahwa ada makam seorang tokoh besar gitu di kota ini, ciri-cirinya seperti ini, kamu bisa mengendarai mobil ke arah ini gitu. Dan itu tuh memang terbukti gitu ketika dia menelusuri arahan jalan yang ada di mimpinya, itu benar-benar makamnya itu ada dan ketutupan ilalang segala macam. Dan ibu nyai pesantren saya waktu itu dapat amanah untuk membersihkan makam itu. Dan ya baru beberapa waktu yang lalu misalnya ada juga seorang ya tokoh agama besar NU yang juga menemukan makam syekh baru yang konon berasal dari mimpinya gitu ya. Artinya bahwa di dalam kajian agama gitu ya, mungkin kepercayaan semacam ini tuh ada dan bisa menjadi jalur ya buat seseorang yang punya kemampuan lebih ya, katakanlah guru-guru sufi itu kan banyak ya yang bisa nyampe Mekah segala macam gitu. Nah, di psikologi sendiri itu kan juga ada ya, misalnya ketika kita belajar hipnosis katanya kita berada di kesadaran yang lain dan sebagainya. Nah, kalau retrokognisi ini masuk percabangan yang mana ya Mas sebetulnya? Iya, ini sebenarnya bisa banyak dijabarkan dari hal ini tadi yang Mbak Kalis ceritakan ya. Retrokognisi sendiri itu sebenarnya satu dari bagian time traveling, penjelajah waktu tanda kutip ini. Jadi bukan seperti di film-film fiksi ilmiah yang kita pakai mesin waktu menjelajahi, tidak seperti itu. Tapi retrokognisi itu sebenarnya satu pasangan dengan prekognisi. Jadi kalau retrokognisi itu adalah salah satu metode atau cara sebenarnya untuk merekonstruksi satu peristiwa dan kejadian yang ada di masa lampau dan menganalisis dampaknya yang ada di sekarang. Dan retrokognisi tidak semuanya juga berkaitan dengan sixth sense, tetapi harus dengan intelijensi yang maksimal untuk hal itu, daya analisis, kemudian daya mengamatinya bagaimana. Tapi kalau Om Ho sixth sense-nya kan kuat. Sebenarnya begini, semua orang itu basically dia punya sixth sense. Mbak Kalis saja kalau seperti ini, saya tethering, nyaut, kasarannya gitu. Gitu. Nanti ada penjelasannya untuk itu kenapa bisa demikian. Indigo itu yang salah kaprah. Indigo itu adalah warna aura, yang warna auranya itu nila. Jadi Magic Queen Binu ini kalau ada satu frekuensi ataupun satu warna lapisan kita ini kayak pelangi. Magic Queen Binu secara intensitasnya. Nah, kalau kita bilang tentang retrokognisi itu sebenarnya berkaitan dengan statistika dan probabilitas. Jadi statistik kenapa? Karena data-data masa lampau ini kita kumpulkan lagi. Baik data yang ada secara literatur, informasi cerita, tapi terkadang data-data ini kan secara fisik, ada yang secara metafisik. Dan metafisik ini tentunya kalau kita lihat di alam semesta ya, itu energi itu tidak akan pernah musnah. Jadi kita sebut dengan residual energy. Residual energy itu yang ada di tempat ataupun benda. Kalau yang ada di pernah hidup kasarannya ya, itu adalah residual memori, kenangan. Nah ini dari mana? Di Kejawen, di Jawa kita kenal dengan sedulur papat limo pancer. Jadi
kalau ketika orang meninggal itu arwahnya walau alam, tidak ada orang yang tahu kemana, karena itu kuasa Tuhan. Tapi yang masih tertinggal itu energi yang disebut sedulur rapat lima pancer. Jadi ketika kita lihat itu kan ada ari-ari, air ketuban, darah, tali pusar. Itulah nanti yang akan menjadi korin kita. Nah inilah tadi yang terkadang jika frekuensinya sama itu bisa masuk ke alam bawah sadar orang. Ataupun bisa tertangkap secara energi ketika orang ini memiliki panjang gelombang ya. Itu kalau orang biasa kan 5 hingga 50.000 Hz. Tapi ketika di bawah dari 5 Hz itu bisa kita tangkap gelombang-gelombang itu. Sehingga sewaktu tengah malam ataupun maghrib ketika pas kondisinya itu stabil, kita bergeser dari gelombang beta ke gelombang alfa ketika kita meditasi, sholat malam, kita melakukan seperti menenangkan diri, masuk itu. Begitu. Ya, saya udah dapet keywordnya sebetulnya ya. Jadi keywordnya ini bahasa-bahasa yang Om Ho pakai tuh sebetulnya bahasa-bahasa agama dan bahasa-bahasa Jawa gitu. Jadi oke. Dan apakah Om Ho berarti punya ngamal sesuatu dong untuk mempertajam itu, punya amalan? Tidak sama sekali. Kok gitu? Ya jadi Masih nggak terima. ya kalau saya tetap menjalani aktivitas harian, maksudnya ibadah ya seperti biasa. Iya. Memang terkadang ya sholat malam itu seperti biasa, tapi semuanya yang saya pakai adalah kuncinya satu, manut tanda kutip. Kadang wis kowe manut oleh gitu. Karena sebenarnya berat ketika harus menjalani ini maaf ya, ketika dianggap kelebihan saya bukan, tapi saya lebih tepatnya titipan karena titipan ini kan suatu saat akan diambil dan nanti ada yang dipertanggungjawabkan. Tak titipi kok orang di rumah misalkan gitu. Terus fungsinya untuk apa dulu? Sehingga selalu yang saya tekankan itu hanya satu ilmu yang berguna untuk saya bawa ketika nanti mati, itu saja. Dalam artian ya udah, kalau let it flow, jadi ngalir aja. Kemana saya tuh pergi udah ngalir gitu ya. Alhamdulillah seperti halnya saya cuma minta diberikan kekuatan untuk ini gitu. Karena ketika tenang, ketika kita on track, itu ketenangan itu kan yang bikin jiwa kita secara batiniah itu nanti bisa terarah. Nah, ketika tadi ditanyakan amalan, sebenarnya amalan masa sih nggak punya, masih curiga nih. Enggak. Jadi kalau ditanya puasa dia tidak. Punya amalan saya tidak. Terus ngilmu juga saya tidak begitu. Nah, cuman saya kadang bertemu dengan pemuka agama lintas agama ya. Semua agama itu kadang saya bertemu, itu kadang saya minta nasihat aja lah. Biar menep tuh gimana gitu. Sehingga saya bisa masuk kemana-mana gitu. Dan saya bisa menarik satu kesimpulan bahwasanya entitas energi yang besar itu ya ada di diri kita. Begitu. Jadi yang ngarahkan gitu ketika kita bisa tenang ini kemana-kemana. Dan jadi ketika ada orang yang bisa melihat dengan melihat apa ya, hal goib ya kita nyebutnya, itu belum tentu mereka bisa berkomunikasi gitu ya. Ada yang levelnya di situ. Dan ketika misalnya mereka bisa berkomunikasi pun itu berarti tadi ya mereka tidak punya kemampuan analisisnya. Gitu ya. Iya, memang itu semuanya harus menjadi banyak dari multidisiplin ilmu menurut saya. Dan Om Ho pelajari itu benar-benar ya? Iya, terkadang begini ya. Ini sedikit ini ya, mungkin dosa bagi saya gitu ya. Saya nggak tahu ini apa gitu. Tapi ketika saya bilang tentang kedokteran, tentang teknik, tentang pengobatan, tiba-tiba itu lewat sendiri. Begitu. Jadi ya udah, saya ketika bilang gini kadang saya ngawang aja udah tak setel ini jalan. Jadi seolah-olah memang ada satu energi yang ngisi, dan di file memori saya tinggal saya klik gitu aja dia jalan begitu. Dan memang secara ragawi ini kadang ya ada sebagai mediumisasi tapi tidak sampai ke proses kesurupan. Begitu. Jadi terkadang saya pernah gitu misal baca buku males, pengarangnya siapa gitu. Datang. Ya Allah, serius? Masuk, iya. Dan saya itu mau dong. Dan pernah waktu kuliah S1 ya, waktu itu kan tinggal 10 menit karena saya sambil kerja dan sampai sore.
ujiannya susah waktu itu, pondasi dalam saya masih ingat. Kurang 5 menit itu dosennya masuk. Saya ngelihat gini, udah transfer aja, straight. Saya ngejain, cek. Ya. Gampangannya gitu karena kalau kita bilang tentang alam bawah sadar ataupun apa itu sebenarnya berkaitan dengan kekuatan pikiran. Oke. Gitu. Jadi ketika kita kuat pikiran kayak transfer HP ini loh, Mbak. Itu kan kita bisa kiriman WhatsApp. Sorry, ini ada pusatnya nggak sih Om retrokognisi seluruh dunia ini? Saya kalau meditasi zaman sekarang kan sebetulnya bisa di-track gurunya kan? Iya. Ini kalau retrokognisi ini gimana? Masih jarang, Mbak. Dan retrokognisi yang bisa melogikakan antara mistis fisika dengan metafisika juga orangnya masih jarang, dan yang bisa mengkoneksikan dengan sejarah secara literatur juga jarang. Gitu. Maksudnya salah satu metode baru lah menurut saya begitu, dan ya sudah ketika saya di situ suruh nekuni untuk ini gitu. Jadi kan saya kecewa gitu karena pengen tiba-tiba tadi apa tuh yang medium apa? Mediumisasi. Tiba-tiba ada Fatima Mernisi gitu masuk ke diri saya, langsung jadi pinter. Mau Mbak? Kalau ada gurunya gitu. Apa mau nyoba sekarang? Nggak mau, stop. Tinggal gampang, nanti Mbak tinggal minum, Oke. fokus bentar, kosong, dan diikutin aja arahnya nanti masuk. Coba nggak guys? Tadi di luar session aja. Tapi sebelum saya bertanya hal yang nanti agak-agak ilmiah karena ini channelnya Polgov ya, channelnya DPP UGM. Saya mau nanya yang saya paling penasaran. Kenapa sih ini simbah kita atau noni-noni Belanda itu selalu hadir dengan memakai pakaian putih? Ya, sebenarnya begini ya. Itu adalah bagian dari residual energy. Kenapa dengan pakaian putih? Karena memang waktu itu ya, waktu eranya itu kostumnya seperti itu. Begitu. Jadi sebenarnya hanya copy paste. Gitu. Ya Susana masuk nek di film-filmnya tuh selalu imajinasi pembuat filmnya tuh kan selalu putih tuh, kuntilanak gitu-gitu. Ya, sebenarnya begini, kalau kita bilang tentang ada kuntilanak, pocong itu sebenarnya tidak ada entitas itu. Jadi makhluk astral itu sebenarnya sifatnya adalah energi yang absurd. Dia tidak berbentuk energinya, tapi bisa dirasakan. Kita mengambil satu hal ya, di mana manusia itu kan tanah. Tapi kalau jin, makhluk astral itu adalah api. Api bisa kita rasakan panasnya, tapi terkadang apakah bisa kita sentuh? Dan mereka berkobar-kobar seperti ini. Namun api itu seperti air, ketika digabungkan di dalam satu tempat, mengikuti bentuk tempat itu. Sifat dari api. Yang ternyata ada pocong, ternyata ada kuntilanak, itu mindset kita. Karena dua hantu ini kan hantu 1000 umat. Berarti yang Om Ho lihat itu bukan pocong, bukan kuntilanak, apa maksudnya? Kan nggak ada. Iya. Nah, itu energi. Energi yang pernah ada. Jadi begini, semisal pernah ada satu eksperimen ya, saya pernah diceritain dan waktu itu saya membuktikan sendiri melihat orang ketika masuk ke 7 hari meninggal, itu di dalam tanah itu kan ada satu proses pembusukan. Dan ketika itu mencoba diberikan satu seperti pralon pipa, itu keluar gas, gitu. Bentuknya kayak pocong. Bentuknya begini. Gas dari proses pembusukan itu. Lah kita itu, korin kita, ada yang takut tentang kematian. Ketika kita mengunjungi prosesi pematian, ditambah lagi di media-media sering menceritakan tentang hantu itu, termindset. Dan ini kita dibaca. Akhirnya sosok itu menyerupakan. Begitu. Lah, korin itu akan meniru semua apa yang diikuti dari tuannya. Nah, tadi kalau kita bilang tentang noni-noni Belanda, sosok Belanda, itu korinnya yang tertinggal energi. Semua kebiasaan dari lahir sampai mati, mereka ini tahu. Bahkan korin itu sangat persis banget dengan kita. Pakaian yang kita pakai sekarang, gestur, memori, semuanya sama. Sehingga ini ketika orang meninggal, salah tafsir arwahnya yang ada, tapi sebenarnya korinnya yang masih ada, yang mintakan doa saudaranya, begitu. Sehingga
Kalau di Jawa kan setiap malam Jumat minta doa, datanglah. Mereka yang korin aslinya ini biasanya nanti punya derivat turunan. Turunan ini nanti akan diambil ataupun di cloning oleh sosok astral lain dengan bentuk yang menyeramkan, yang eksistensi. Itu sebenarnya ngambilnya dari turunan-turunan ini, sehingga ketika saya melihat misal ada satu makhluk astral itu akan saya klasifikasikan. Jadi kayak biologi tuh. Ada kingdom, spesies apa gitu. Sehingga misal melihat sosok pocong gitu, nanti harus dibedah sampai habis. Ini asalnya dari mana gitu. Kenapa nampaknya seperti ini? Karena ada yang dia sifatnya original, ada yang KW. Gitu. Jadi kalau original kan masih pakai kapuk baru, terus kainnya baru. Original. Oke. Jadi minta doa. Om, saya gitu. nggak tahu ini saya mau menyampaikan kebenaran atau sebetulnya halusinasi aja ya. Iya. Dulu pas zaman saya SMP, Iya. saya tuh merasa itu kemah Persami. Iya, iya. Terus saya panitia. Nah, pagi-pagi itu masih jam 3-an lah. Saya tuh nyapu di halaman sekolah saya. Terus di halaman itu kan ada lab itu lab baru. Iya. Dan memang pada saat itu ceritanya banyak sekali lah. Itu katanya pas dibangun itu setan-setannya pada lari tunggang langgang, Iya, segala macem itu. Saya nggak tahu apakah ketika pada saat itu memang saya merasa melihat. Jadi saya tuh nggak tahu itu sumbernya ketakutan saya ya dari yang diceritain itu, atau itu apa ya sebetulnya yang saya alami. Misal saya merasa ngelihat waktu itu di kaca lab fisika itu, saya itu, dan munculnya tuh bener-bener memang yang pertama itu yaitu ibu-ibu Belanda, terus kayak ada suaminya dan ada 2 anaknya, dan itu dia kayak menyapa gitu di jendela. Terus tapi ya udah saya ketakutan kan, terus saya menemui teman-teman saya yang lainnya yang lagi kemah. Tapi ya tentu saja saya merasa orang modern yang menolak itu, dan saya merasa mungkin itu halusinasi ya, karena apakah itu terpengaruh dari dulu kan tayangan-tayangan mistis di film itu kan banyak sekali ya ketika kita kecil, yang kemudian semakin berkurang tahun-tahun ini gitu. Dan kalau sekarang ketika nggak banyak nonton yang serem-serem, itu memang bayangannya memang berkurang gitu loh. Jadi yang saya alami itu bisa jadi benar atau bisa jadi enggak sih? Kayak gitu. Iya, kalau hari ini Mbak masih bisa menceritakan hal itu dengan detail dan ingat, itu saya bilang itu benar. Karena alam bawah sadarmu yang cerita ini tadi. Dari rekaman memori yang pernah ada. Iya, karena waktu itu kelihatan mukanya gitu di jendela emang. Iya. Ini sebenarnya begini ya. Ketika kita ke distract dengan hal-hal seperti itu, otak kita ini kan akan merekam. Dan mereka, makhluk astral, itu bisa membaca pikiran. Sehingga nanti akan bisa merekayasa ataupun menyerupakan. Nah, misal di tempat itu pernah ada kejadian yang tadi diceritakan. Maka yang nampak itu sebenarnya memang benar berasal dari satu entitas di situ. Tapi tidak asli dari yang ada. Dengan catatan sebenarnya hanya untuk eksistensi menunjukkan diri. Karena tidak ada unsur mengganggu. Ya. Karena beda, kalau mengganggu itu sebenarnya pemahaman kita ketika ini berkaitan dengan ilmu-ilmu hitam yang dikirim. Oke. Kayak santet, Jadi pelet, begitu. ditampaki itu bukan mengganggu. Bukan. Gitu. Jadi seperti halnya eksistensinya saja. Ini loh saya ada, atau ingin menyampaikan satu pesan. Tapi kalau kemudian kita nggak ngapa-ngapain, terus kita sakit, kita kena teluh atau apa, itu ganggu. Itu harus dibersihkan, harus diusir. Karena begini, orang itu memang ada satu gelombang di mana sixth sense-nya itu bisa naik turun. Bisa saja misal contoh waktu itu Mbak Kalis maaf ya, dalam kondisi pas datang bulan, tentunya akan naik. Begitu. Dan kenapa demikian? Karena memang banyak entitas yang pingin dekat, karena suka dengan bau darah. Oh, itu berarti bener ya? Benar. Cerita-cerita Iya, itu iya. kalau maksudnya buang pembalut harus di tempat yang benar. Iya, Oh, itu betul termasuk ya? sosok genderuwo yang datang mengincar untuk nyari ini ketika ketika seorang perempuan ditinggal suaminya, atau suka pakaian minim sebelum tidur, ataupun dandan-dandan tuh sama. Terus harus menutup aurat. Ya, cara makanya kan genderuwonya. diminta seperti itu tuh, dan dianjurkan dalam agama sebelum kita masuk ke kamar mandi kita baca doa dan kaki Iya, kiri iya. seperti itu. Dan
ketika posisi tadi ya, misal Tapi kenapa kesukaannya beda-beda, Om? Iya. Maksudnya kenapa genderuwo suka sama cewek gitu terus? Kenapa yang muncul itu beda-beda? iya, jadi sebenarnya begini, makhluk astral ataupun jin ya, itu juga memiliki satu ketertarikan lawan jenis ataupun syahwat sama. Kalau laki-laki biasanya sama sosok peri. Nah, peri ini kadang masuk ini di mimpi basah, masuknya ke situ. Terus cerita yang kawin sama peri itu dia apa? Om Ho punya perspektif yang berbeda Ya, berarti. kalau saya pernah datang ke sana waktu itu, pernah masuk di konten kisah tanah Jawa, Iya, iya. memang ada kaitannya dengan pelestarian lingkungan, gitu. Tapi ada juga yang maaf ya, ada juga yang hanya sensasi ataupun yang mencari seperti laku pesugihan atau ilmu, ada juga. Dan tentunya kalau seperti ini kan menyalahi kodrat gitu, Betul. nggak boleh. Terus kalau ada juga yang genderuwo sampai punya anak, itu aja juga. Jadi genderuwonya ini nyamar jadi sosok laki-lakinya itu, dan sampai ada kasus kehamilan dan macam-macam itu ada. Wow. Gitu. Nah tadi kalau yang kita kembali ke Mbak Kalis lagi, kebiasaan biasanya orang itu memiliki satu kemampuan supranatural tuh Tuhan memberikan semua. Dipakai atau tidak, terasa atau tidak, atau pas waktunya naik kapan, semuanya beda-beda. Kayak kita bahasa lah. Mbak mau belajar bahasa apa, bahasa Rusia, bahasa Mandarin atau apa, itu semua kita bisa basically. Tapi yang ngajari siapa, ada lawannya dipakai atau enggak. Sixth sense tuh gitu. Karena waktu saya dulu di konservasi bangunan tua ya, itu anak-anak yang nggak bisa ya. Waktu itu ketika saya ajak masuk ke makam Belanda, ke bangunan terbengkalai, lama-lama peka sendiri. Termasuk teman-teman saya itu ya, kadang saya secara tidak langsung kan ngetethering nih kayak gini. Jadi kalau kita ngerasa merinding tuh, entitas mereka kan memiliki satu muatan elektrik di situ, listrik. Iya. Jadi ketika kita ada bioelektromagnetik, Iya. kayak kita main itu loh, main penggaris dulu itu loh, Iya. ketarik nih bulu-bulu. Iya. Mereka mau deket sebenarnya. Iya. Jadi ada katup yang narik, terus kemudian ada udara dingin tapi bukan AC. Jadi yang datang tuh lewat strap. Itu mereka. Iya. Mas misalkan Mas, saya. misalnya saya lagi pengen banget nih ketemu sosok intelektual yang saya idolakan gitu ya, karena dia sebetulnya adalah cendekiawan perempuan. Katakanlah aku pengen ketemu Ibu kita Kartini, ya karena aku sangat menghormati beliau ya. Kebetulan kan ibunya orang Jawa juga ya. Aku pengen banget itu didatangi Ibu Kartini gitu. Itu apa resikonya ya? Apa saya nggak kuat terus Ibu Kartininya nggak mau ketemu saya apa gimana? Enggak Mbak, kalau model kayak gitu biasanya kita kirimkan doa saja. Ya, yang datang itu memang kadang masuk ke mimpi ya. Itu kita yakini kita doa baik aja, karena terkadang korinnya yang datang. Jadi bukan langsung beliaunya. Tapi korin di sini kan terkadang menyimpan residual memori. Memori-memori yang pernah terjadi. Dan ketika kita bertemu, itu cukup kita yang tahu, disimpan saja. Karena takutnya kalau kita ngomong ke orang lain yang di luar dari forum ya, dikiranya kita halu, malah kita malu nanti. Iya. Begitu. Karena sejatinya leluhur-leluhur itu tetap ada dengan anak-anaknya sampai hari ini. Termasuk inspirasi, kemudian informasi itu ya dapat dari beliau. Karena ketika kita mencoba untuk tenang, kita mengirimkan doa, kan niat kita ini baik. Sehingga nanti entitas yang datang juga baik. Tapi jangan sampai mediumisasi tujuannya kita negatif, kayak nantang, pingin ketemu ataupun iseng. Tujuan kita sudah negatif, yang datang nanti juga negatif. Dari mana kita tahu itu yang datang beneran Ibu Kartini atau bukan gitu? Kembali ke sini, ke rasa. Rasa itu sebenarnya bisa kita pakai untuk banyak hal. Bisa untuk memilih pekerjaan, kita mau ngambil studi apa, bahkan untuk menentukan pasangan. Gitu. Kalau sini sudah klik, itu kita tahu kok, ini dan kita yang tahu ya. Karena sifatnya itu berbeda. Dan ketika rasa yang bilang, karena dia tidak pernah bohong, pilihan kita tentunya insya Allah akan tepat. Gitu. Jadi ini semuanya berkaitan dengan pengalaman, sikap ketenangan kita, dan pola pikir kita yang positif begitu. Om, Iya. sebetulnya nilai mitos dan mistisme itu di Indonesia itu kan apa ya, kadang-kadang dipercaya ada gunanya, tapi kemudian ya hanya dimanfaatkan di waktu-waktu tertentu, Iya. termasuk untuk
mencari kekuasaan. Ya kan ya. Misalnya Iya, ketika kita tahu banget ya, presiden itu dikenal kalau hari-hari tertentu dia akan datang ke makam siapa. Iya. Atau sampai sekarang bahkan misalnya ada caleg-caleg tertentu Iya. itu dia harus mengunjungi, berziarah ke makam siapa untuk mencari sesuatu. Tuh sebetulnya apa sih yang mereka kerjakan? Ini kita ambil sisi positif dan negatifnya ya. Dari sisi positif sebenarnya ketika kita mengunjungi para pendahulu, itu ada baiknya kita mendoakan beliau yang sudah mendahului pertama. Dan kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa, ya Tuhan berikanlah saya kesempatan dan juga keanugerahan yang sama dengan beliau sudah mendahului. Jadi semisal yang disarikan di situ atau yang dimakamkan di situ dulunya seorang pemimpin bangsa contohnya, ataupun seorang pejabat dan seorang pemuka begitu. Jadi kita bukan maksud untuk minta kepada beliau yang sudah disarikan, karena ini tidak boleh. Kita mendoakan biar diampuni dosa-dosanya, diberikan lapang di sisinya misalkan, dan kita meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kita diberikan kesempatan yang sama, kepercayaan yang sama, seperti itu. Lantas yang negatif, ini ketika akan terjadi seperti itu ya, pilihan-pilihan itu di atas ini berterbangan banyak pulung disebutnya. Nah, pulung itu sebenarnya akan memilih orang yang nanti bisa dapat kewahyuan, yang akan menjadi seorang pemimpin yang sejatinya. Tapi itu bisa direkayasa. Jadi misalnya saya sama Mbak Kalis mau nyalon, misal begitu ya, pulungnya itu harusnya jatuh kan jenengan. Tapi bisa, nanti misal saya menggunakan jasa paranormal dan saya melakukan proses tirakat-tirakat tertentu ataupun ritual tertentu, pulungnya jenengan tak ambil. Ya. Jadi misalnya mau jatuh, tarik masuk ke saya. Ya. Tapi misalkan 5 tahun gitu ya. Kok bisa disiasati ya, pulung itu kan sesuatu yang baik. Ya. Kenapa bisa diambil orang jahat? Tetapi begini, pulung itu kan jatuhnya jenengan 5 tahun. Ke saya mungkin bisa tapi cuma 2 tahun. Karena nggak asli. Nah bisa jadi 5 tahun masa saya itu kasarannya ya amit-amit gitu ya, maksudnya gitu. 5 tahun masa saya itu baru 2 tahun kena kesandung masalah. Jadi nggak bisa berkah jadinya. Karena bukan asli datang ke saya. Gitu. Karena yang saya lihat kalau Ini pulung ini asalnya dari mana tadi? Pulung itu langsung dari kewahyuan. semesta, ya. Jadi ini akan memilih orang yang nanti akan meneruskan satu hal. Oke. Bisa itu menjadi kepala daerah, bisa itu memimpin bangsa, Baik. bisa menjadi seorang public figure atau pilihan dan macam-macam. Kan banyak Mbak ini. Yes. Sehingga terkadang saya dulu pernah melihat nih, benar kita ada satu pilihan kepala desa ya. Calonnya itu 3, misal ada terong, itu ya pisang gitu ya. Diambil, ditarik. Jadi biru itu Mbak, seret itu masuk jenengan, tarik. Ternyata ini baru 1 tahun kena korupsi, hilang. Nah yang jadi akhirnya yang ini. Iya. Jadi sebenarnya kita mengambil rezeki orang, tapi nanti akan ada satu celaka, karena ini ibarat kata kawahyuan yang dipaksakan ke kita, tentunya sesuatu hal yang dipaksakan tidak akan maksimal gitu. Anyway aku jadi teringat sesuatu. Ketika acara resepsi pernikahanku, Iya. itu kan suamiku Iya. itu ngotot dia nggak mau manggil pawang hujan, ya karena dia sok-sokan saya religius gitu ya, dia nggak, janganlah gitu. Tapi kemudian itu kan musim hujan tuh gitu ya, hari itu tuh aja petir nyambar-nyambar gludok-gludok. Saya bilang, dia kebetulan resepsi kami tuh outdoor gitu ya. Saya bilang gini, ini dekorasiku mahal 10 juta. Kalau besok hujan terus dekorasinya ambruk, saya marahnya ke kamu gitu. Nah, dia udah saya ultimatum gitu. Akhirnya karena itu kan udah H-1 ya. Nah, dia tuh pagi hari ketika resepsinya siang gitu, dia kemudian ya udah deh pakai pawang hujan aja karena kayaknya situasinya nanti sore hujan gitu kan. Terus kita dapat pawang hujan online dong Om. Ini apa nih medium apa? Jadi beneran. Dan nggak jadi hujan. Jadi beneran. Jadi resepsi kami tuh katakanlah jam 2 siang ya. Iya. Itu jam 1 tuh udah gerimis gitu kan. Terus aduh gimana nih gitu, benar-benar outdoor dan segala macam band tuh di luar semua.
ini pawang hujannya nih Mbak, saya pantau ya gitu. Anda menghadap ke arah sini gitu, tabur-taburnya garam tuh di sini gitu. Online dan hujan itu tidak jadi turun di wilayah Sleman atas dan sekitarnya. Itu apa yang terjadi nih, maksudnya mistisme digital ini apa? Ya tentunya seperti itu mengikuti perkembangan zaman. Sebenarnya komunikasi kalian saja yang di sini pakai online ya, tapi orangnya tetap ada. Kalau dulu konvensional kita datang ke paranormal langsung face to face, kemudian Berarti kan energinya jadi diwakili ke saya Oh, ketika bukan. nebar-nebar garam ya, itu. menebarnya itu kan sebenarnya menandakan lokasi saja. Hmm. Kayak dipakai untuk GPS-nya lah. Hmm. Tapi praktisinya kan bisa kerja dari tempat jauh. Wow, Ya, keren. sekarang itu- Dia mengirim energinya. Iya, untuk menutup daerah situ. Itu ini ada juga, kalau kita maaf ya, kalau kita bilang santet itu ada konvensional dan ada modern sekarang. Udah nggak zaman tusuk-tusuk. Itu udah lama. Air dilihat ya, air. Konvensional Iya. itu. Kalau sekarang modelnya sudah menyerang secara penyakit medis. Wow. Nah, kalau dulu nih ini keluar dari sini ya, misalkan, tapi hampir relevan dengan tadi yang disampaikan. Jadi ada nih misal nih saya gitu ya, dari praktisi ya. Ini dapat nomor teleponnya nih Mbak Kalis, kontak saya. Nanti kan saya pinta syarat. Misal belikan ini, belikan itu, terus siapa sasarannya gini-gini. Kalau dulu kan misal itu ada pecahan paku, pecahan beling paku itu terus muta gitu ya, ada Iya, kelabang, itu iya. konvensional. Iya. Kalau sekarang tuh yang paling mutakhir ya, itu membuat karsinogenik, kanker. Wow. Jadi yang dikirimkan itu misal contohnya dari oli-oli bekas. Iya. Oli bekas kan banyak logam berat di situ, sehingga baru 3 bulan langsung stadium 3 kena kanker. Gitu. Dan cara kerjanya itu kan memecah media ini, misal ini yang dikirimkan ya. Ini kan nanti bisa dipecah molekulnya. Menjadi dia bentuk uap atau apa, nanti baru dibawa banaspati sebagai kurir, masukkan ke tubuh, di dalam tubuh dimanifestasikan, digabung lagi. Jadi kayak kita transfer uang itu kan juga gaib. Transfer pulsa kita telepon, medianya udara untuk ngirim itu. Jadi kayak tadi Mbak cerita itu kan sebenarnya garam itu hanya menjadi media perantara. Tentunya ada yang memonitoring dari jarak jauh. Nah, kenapa misal hujan bisa ditahan itu sebenarnya mecah awan saja. Awan itu kan energi juga. Ya. Yang itu bisa digeser karena sifatnya dia yang tak benda sebenarnya. Awan bisa digeser, dipindah. Gitu. Walaupun ada yang menggunakan secara metafisika, ada juga yang menggunakan bantuan makhluk astral. Tapi resiko apa yang ditanggung dari orang yang ngirim energi jahat itu? Ya itu tentunya ada karma buruknya nanti. Dan sifat kalau kita bilang tentang pawang hujan itu kan positif tuh, Iya. membantu. Nah, kalau yang ngirimin penyakit orang Ya, dan itu- termasuk dukun yang jahat itu, masa dia nggak menanggung Ya karma? kalau dukun ibarat kata kayak gitu profesi dan ini ilmu hitam. Sudah ada konsekuensi seperti nyari pesugihan. Namun ya ibarat kata kita dendam dibalas dengan dendam, sakit dibalas dengan sakit, itu akan menjadi satu rangkaian ikatan setan. Mungkin si A ini akan ngirim, nanti anaknya kena dan seterusnya. Termasuk pelet itu sama. Bagaimana memikat, memaksa cinta kepada seseorang, kan percuma kalau cuma dapat raganya tapi nggak dapat hatinya. Asik. Dapat raga nggak dapat hati, gengs, percuma. Ya itu pelet. Ya kalau tadi yang tuyul itu kan berkata itu yang sudah dimanfaatkan orang. Jadi di habitat aslinya sana ya mereka liar, belum dipiara. Tapi ketika nanti untuk nyari uang, untuk laku pesugihan itu nanti mereka dipiara. Mereka dididik hal buruk oleh manusia. Ya sebenarnya yang jahat itu manusia menurut saya, yang memanfaatkan mereka.